pengantar dan tujuan analisis. Usaha bakery ini terus berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap makanan ringan dan roti. Amorphi Bakery sendiri merupakan usaha rumahan yang menargetkan pasar menengah ke atas dan perkotaan. Analisis SWOT ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kelangsungan usaha serta menyusun strategi pengembangan yang tepat. Untuk yang pertama yaitu identifikasi faktor. Identifikasi faktor sendiri terdiri dari dua, yaitu internal dan eksternal. Internal sendiri merupakan kekuatan dan kelemahan, serta eksternal sendiri merupakan peluang dan ancaman. Yang kedua yaitu analisis dampak. Menganalisis bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi keberlangsungan dan perkembangan usaha. Untuk yang ketiga yaitu strategi, susunan strategi. Dalam susunan strategi ini merumuskan strategi yang tepat berdasarkan analisis SWOT untuk meningkatkan daya saing. Untuk yang kedua yaitu metode analisis SWOT. Metode analisis SWOT ini merupakan strategi untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang tujuannya adalah membantu pengambilan keputusan dan perencanaan yang lebih efektif. Untuk yang pertama yaitu strengths atau kekuatan. Yang pertama, menggunakan bahan berkualitas tinggi. Yang kedua, memiliki resep khas dan unik. Yang ketiga, sudah memiliki pelanggan tetap. Yang keempat, produk bebas bahan kimia. Untuk yang kedua yaitu weaknesses atau kelemahan. Yang pertama, produksi masih skala rumah dan terbatas. Yang kedua, belum memiliki strategi pemasaran digital yang kuat. Yang ketiga, ketergantungan pada suatu sumber bahan baku. Yang keempat, kurangnya tenaga kerja. Materi selanjutnya yaitu peluang dan ancaman eksternal. Faktor eksternal memberikan peluang untuk pertumbuhan serta ancaman yang perlu diatasi agar usaha tetap berkelanjutan. Yang pertama ada opportunities nih atau peluang-peluangnya. Yang pertama tingginya minat masyarakat pada makanan sehat dan homemade. Yang kedua ada potensi ekspansi pasar melalui media sosial. Yang ketiga adanya media pemesanan daring. Dan yang keempat kita dapat mengikuti event kuliner dan bazar. Untuk peluangnya sendiri, sedangkan untuk threats atau ancaman itu adanya persaingan ketat dari bakery besar dan waralaba. Yang kedua ada kenaikan harga bahan baku yang tidak bisa kita prediksi. Dan yang ketiga adanya perubahan tren konsumen secara cepat. Yang keempat adanya regulasi pemerintah terkait usaha makanan. Selanjutnya ada analisis internal, membangun branding. Amorphi Bakery dapat memanfaatkan kekuatan internalnya untuk membangun branding yang kuat dan mengatasi kelemahan yang ada. Yang pertama, bisa melakukan kualitas produk dan resep yang unik. Gunakan kualitas produk yang bagus, serta kita harus selalu mencari resep-resep yang unik untuk membangun branding melalui media sosial. Yang kedua yaitu pemesanan digital. Kita harus memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk kita. Yang ketiga ada efisiensi produk. Tata ulang area produksi agar lebih efisien dan mampu menampung alat tambahan agar produksi lebih banyak. Dan yang terakhir ada kolaborasi influencer. Ajak food blogger atau content creator lokal untuk mencoba dan mereview produk kita. Nah, cara ya ini nih sangat berdampak positif sekali untuk metode pemasaran, karena dengan kita mengajak food blogger atau content creator mencoba makanan kita, secara otomatis itu sangat cepat membantu pemasaran produk kita. Selanjutnya, analisis eksternal, yaitu mengatasi tantangan. Untuk menghadapi ancaman eksternal, Amorphi Bakery perlu berinovasi dan mencari solusi yang strategis. Ada beberapa cara mengatasi tantangan. Yang pertama, diversifikasi produk, yaitu dengan menawarkan varian roti rendah gula, bebas gluten, atau berbahan organik untuk memenuhi minat masyarakat pada makanan sehat. Yang kedua, yaitu membuat konten yang menarik dengan cara memposting konten setiap hari atau beberapa kali seminggu yang membahas tentang produk, testimoni, dan tips sehat dengan menggunakan foto atau video yang profesional. Yang ketiga, yaitu diverifikasi supplier dengan cara mencari beberapa supplier alternatif untuk bahan penting agar tetap aman jika terjadi gangguan pasokan atau kenaikan harga pada supplier utama.
Ya, kemudian kesimpulan analisis SWOT. Amalfi Bakery memiliki potensi besar untuk berkembang di tengah persaingan industri kuliner. Nah, kekuatan internal seperti bahan berkualitas dan resep unik menjadi modal utama. Namun, kelemahan seperti skala produksi terbatas dan pemasaran digital yang belum optimal perlu diatasi. Peluang dari minat masyarakat pada makanan sehat dan platform online sangat besar. Sementara, ancaman dari persaingan ketat dan fluktuasi harga bahan baku harus diwaspadai. Strategi pengembangan yang tepat akan menjadi kunci keberhasilan. Ya, ada 4 kekuatan utama, yaitu bahan berkualitas, resep unik, loyalitas pelanggan, produk bebas kimia. Kemudian 4 kelemahan, yaitu produksi terbatas, pemasaran digital kurang, ketergantungan supplier, dan minim tenaga kerja. Kemudian 4 peluang pasar, minat makanan sehat, platform online, media sosial, dan event kuliner. Kemudian ancaman pasar, persaingan harga bahan baku, tren konsumen, dan regulasi pemerintah. Selanjutnya, saran strategi peningkatan kapasitas dan pemasaran. Untuk meningkatkan daya saing Amalfi Bakery, perlu fokus pada peningkatan kapasitas produksi dan penguatan strategi pemasaran digital. Yang pertama, optimalkan produksi. Optimalkan ruang produksi dan pertimbangkan investasi bertahap pada peralatan semi industri dan menggunakan sistem pre-order. Dan yang kedua, perkuat pemasaran digital. Bangun strategi konten media sosial yang konsisten, digunakan jasa influencer lokal dan manfaatkan iklan berbayar. Ketiga, diversifikasi supplier. Identifikasi dan jalin kerjasama dengan beberapa alternatif supplier untuk mengurangi risiko pasokan. Saran strategis SDM dan inovasi produk. Pengembangan sumber daya manusia dan inovasi produk adalah kunci untuk pertumbuhan berkelanjutan Amalfi Bakery. Yang pertama, peningkatan kualitas SDM. Lakukan pelatihan rutin bagi tenaga kerja dan rekrut karyawan magang. Buat SOP untuk proses kerja yang terstruktur. Yang kedua, evaluasi berkala. Lakukan evaluasi setiap 3-6 bulan terhadap efektivitas strategi pemasaran, keuangan, dan operasional. Yang ketiga, inovasi produk. Ciptakan varian roti sehat seperti rendah gula atau bebas gluten. Luncurkan menu musiman atau edisi terbatas. Yang keempat, bangun relasi. Jalin kerjasama dengan komunitas kuliner dan pelaku usaha lainnya untuk memperluas jaringan. Oke, selanjutnya saran strategis keunikan dan ekspansi. Amalfi Bakery harus terus menonjolkan keunikan produknya dan mempertimbangkan ekspansi jangka menengah untuk mencapai pasar yang lebih luas. Ada 3 poin. Yang pertama, fokus keunikan produk. Terus menonjolkan ciri khas produk homemade, bebas bahan kimia dan kualitas bahan sebagai pembeda. Manfaatnya, keunikan ini menjadi pembeda utama dibanding produk bakery komersial. Nah, poin yang kedua, memanfaatkan event dan bazar. Ikut serta rutin dalam event kuliner dan bazar UMKM untuk memperkenalkan produk ke pasar baru. Yang ketiga, pertimbangkan ekspansi. Jika permintaan meningkat, perkembangkan penyewa tempat produk khusus atau membuka cabang kecil. Manfaatnya yaitu ekspansi dapat meningkatkan kapasitas produk dan distribusi serta memperkuat posisi brand di pasar yang lebih luas.